Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Ini di lahan cabai ya teman-teman, dan mau melakukan penyemprotan karena 2 hari ini juga hujan berturut-turut ya, dan penambahan nutrisi untuk tanaman cabenya. Jadi sebelum video ini berlanjut, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, supaya terus berkembang. Oke teman-teman, sebelum video ini berlanjut kita cek dulu ya. Ini udah mulai ada yang matang ya teman-teman. Ini udah merah-merah semua. Ini 2 hari hujan terus ya. Dan pagi hari ini juga baru hujan, ini baru selesai. Jadi kalau nggak disemprot takutnya timbul jamur ya teman-teman. Timbul jamur di batang dan buahnya bisa terkena antranoksa juga ya kalau telat penyemprotan. Dan hari ini juga jadwal penyemprotannya. Saya semprot 4 hari sekali supaya tidak diganggu oleh lalat buah juga ya teman-teman. Ini kalau cabai udah berbuah seperti ini rawan terkena sengatan lalat buah, juga penyakit yang mengerikan itu penyakit patek ya, antraknosanya itu, karena bisa mengakibatkan gagal panen. Jadi perawatannya itu harus rutin ya teman-teman. Ini buah atasnya mulai tumbuh ya. Ini tajarnya kurang tinggi teman-teman. Ini banyak yang nggak kuat nahan pohonnya ya. Kalau pohonnya yang bercabangnya banyak seperti ini, nanti buahnya juga banyak, ini nggak tahu ini kuat apa enggak buat nahan beban. Nih, cabai semua. Ini alhamdulillah ada yang rontok tapi tidak terlalu ya teman-teman. Rontoknya masih wajar lah. Nih, bunganya semua nih. Penuh. Ini nanti kalau udah jadi cabai semua ini kelihatannya putih semua. Ini mulai tumbuh semua nih. Ini yang atas bunga semua teman-teman tuh. Dan bawahnya alhamdulillah rame ya. Padahal ini awal penanaman sampai sekarang ini perawatannya lumayan ekstra teman-teman. Ini hampir terkena kuning semua, tapi sekarang sudah mulai hijau ya. Nih, mulai daunnya mulai hijau ya.
masih ada kuning tapi sedikit. Dulunya ini kuning semua. Ini seperti ini. Ini mulai hijaunya mulai tumbuh. Tapi ini juga buah semua teman-teman. Dan rata-rata ini hampir jadi semua ya. Bunganya itu enggak kering. Jadi perempelan juga penting teman-teman. Saya rempel dari bawah Y ya. Bawah Y ini saya rempel supaya nutrisinya itu langsung ke atas teman-teman, ke buah, biar buahnya itu tidak rontok kalau nutrisinya tercukupi ya. Tapi kalau kurang bisa menyebabkan kerontokan. Nih, ramai sekali nih. Nanti kuat apa enggak ini nahan beban sebanyak ini ya. Mungkin nanti diikat-ikat lagi. Oke, kita langsung ke campuran obat pupuknya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita pencampuran obatnya. Jadi pertama saya menggunakan fungisida antila. Ini fungisida Mancozeb ya, bahan aktifnya. Ini lumayan ampuh juga ya untuk mengatasi penyakit antraknosa atau penyakit busuk buah. Kemudian saya menggunakan pupuk MKP masih. Ini sangat bagus ya teman-teman. Apalagi untuk cabai ini. Ini buahnya lebat, kemudian juga tidak gampang rontok ya. Karena kandungannya ini besar ya. Kalau MKP karena kaliumnya 34% dan fosfatnya itu 52%. Jadi kalau untuk masa generatif ini sangat bagus. Kemudian saya menggunakan ini tambahan nutrisinya itu kalsium ya teman-teman. Ini dari tawon, cap tawon ya, kalsium super. Ini pupuk pembenahan tanah supaya pH tanahnya itu naik ya teman-teman, tidak drop. Dan manfaat kalsium ini juga untuk memperkuat batang ya teman-teman, supaya tidak gampang patah apabila dikasih kalsium. Ini kalsium oksidanya 55% dan kalsium karbonatnya 98% ya. Lumayan tinggi karbonat. Jadi ini cukup untuk pembenahan tanah dan manfaatnya ini sangat bagus ya teman-teman. Jadi yang pertama buat ketahanan batang, kemudian memperbaiki pH tanah, juga menekan spora jamur ya teman-teman. Jadi kalsium ini bisa menekan pertumbuhan jamur supaya tanaman kita itu tidak terserang jamur dari akar, batang sampai ke buah ya. Apabila tanamannya sehat, jadi aman dari serangan atau penyakit-penyakit yang ada di dalam tanah maupun pohonnya ya teman. Jadi kalau tanaman kita sehat itu tidak gampang terserang penyakit ya. Jadi kalsium ini sangat penting teman-teman, apalagi di masa
generatif seperti ini, itu batang harus memerlukan daya tahan yang kuat ya, supaya mampu menahan beban buahnya, bisa mengurangi terkenanya daun kuning ya teman-teman. Jadi virus kuning itu bisa berkurang nantinya kalau kalsiumnya itu tercukupi. Jadi penggunaan kalsium sebenarnya itu dari awal ya teman-teman, dari usia masih umur 20-an lah, 15-20 itu udah harus membutuhkan kalsium supaya tanamannya itu sehat ya teman-teman. Kalau tanaman sehat nanti tidak terserang penyakit. Jadi di awal itu biasanya penyakit yang menyerang antara penyakit kuning dan jamur ya. Magnesium itu juga penting teman-teman. Ini saya beli di online shop ya, dan harganya murah. Ini 1 kilo. Oke, kita campurkan ya teman-teman. Dan ini bisa disemprot juga bisa dikocor nih. Disemprotkan dosis 2 gram per liter air, dan dikocorkan itu 10 gram per liter air. Jadi sekarang saya mau penyemprotan, dan selanjutnya besoknya kita kocor ya, supaya di pohon dan di tanahnya itu bisa sehat kembali. Oke, kita langsung campurkan, dan ini mau langsung penyemprotan ya teman-teman. Mungkin videonya cukup sekian ya, karena saya mau penyemprotan juga biar cepat ya, ini udah mulai siang. Oke, terima kasih ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa dikasih perekat ya, biar lebih maksimal hasilnya. Saya perekatnya menggunakan sabun cuci piring yang murah. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.